Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Dewi Tirtasari. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Rahasia Cahaya Hati Makrifatullah. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Saat saya berzikir di hati, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, entah mengapa semua zikir yang saya dengar, yang keluar dari hati saya, lama-lama hanya tinggal suara hati yang menyebut akbar akbar saja. Di situ sempat saya balas, memang seperti itu yang benar. Insya Allah aku jelasin pada video selanjutnya. Para sahabat semua, silakan ikuti video ini sampai selesai. Semoga kita mampu memasuki ranah hati kita sendiri. Dari mimpi tersebut dijelaskan bahwa lafaz subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, sebuah lafaz yang diucap di dalam hati, tapi ternyata hati memiliki bahasa yang beda. Maka sesungguhnya makna dari bahasa itulah sesungguhnya pintu masuk ke dalam hati Anda. Apakah kira-kira di sini sudah ada bayangan? Para sahabat semua, jadi untuk memasuki hati, Anda seharusnya itu mengingat, merasakan, merenungi dengan benar-benar dalam makna lafaz akbar tersebut, dan bukan lagi hanya membacanya. Karena membaca itu ranahnya bukan hati, tapi pikiran. Jadi jika kita mengatakan kita zikir hati, tapi kita mengingat, tapi kita membaca, Anda hanya bisa memasuki hati dengan melalui pintu sedih yang teramat dalam, hingga air mata habis karena terlalu sedih, atau rasa gembira yang teramat sangat, gembira sekali hingga menangis, hingga meneteskan air mata tanpa terasa. Anda merasakan kebesaran Allah SWT yang tiada tertandingi di dalam hati Anda. Akbar, akbar, akbar. Kata akbar ini 99 Asmaul Husna. Maka ingat-ingat, rasakan, renungi dengan kuat. Allah Maha Besar. Kemahabesaran Allah SWT di dalam hati, hingga kebesaran Allah SWT tersebut sampai benar-benar mampu mengalahkan semua yang ada di dunia. Hanya Allah SWT yang ada di hati, tiada yang lain. Rasakan, renungkan, camkan di dalam hati Anda, dan tidak lagi membaca atau melafazkan. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat Allah SWT adalah berzikir. Bukankah tujuan dari zikir adalah untuk menenangkan hati, sehingga kita bisa berjalan menuju Allah SWT dengan tenang, tanpa beban, tanpa pikiran, tanpa beban mental, tiada syaraf yang tegang untuk menuju Allah SWT. Jadi ini adalah salah satu bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa sesungguhnya zikir hati itu bukanlah mengucap lafaz di dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengucapkan itu terus di dalam hati. Bukan. Coba Anda rasakan mengucap lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun yang lain. Anda yakini lafaz itu di dalam hati. Menurut yang aku rasakan, ini masih di ranah pikiran sebenarnya, bukan di ranah hati. Ingat-ingat, kita mengingat di situ.
Apalagi jika ini ditentukan di dalam beberapa waktu dan beberapa jumlah. Ini ranahnya adalah sangat pikiran sekali, mengingat, merekam di memori itu, bukan di hati. Tapi jika Anda melakukan teknik zikir seperti ini terus, tidak ada masalah. Karena ketika kita mampu melepas dari ranah pikiran di dalam zikir Anda tersebut, insya Allah kita akan lepas dari pikiran dan akhirnya masuk ke ranah hati juga. Jadi kita bisa melalui anak tangga dari bawah sampai ke atas, berjalan melampaui pikiran, akal hingga sampai ke hati, atau kita bisa juga langsung ke atas. Jika kita memahami teknik, kita bisa sampai ke hati langsung. Jadi silahkan pilih yang Anda sukai, yang cocok dengan Anda. Di dalam dimensi batin manusia itu memiliki ranah yang beda dan bahasa yang beda pula. Hati, akal, pikiran, atau bahkan rasa, semua memiliki bahasa yang beda. Apakah selama ini kita mampu mendengar kata hati kita? Bagaimana hati berkata? Apakah bahasa hati itu sama dengan bahasa pikiran? Apakah bahasa hati itu juga sama dengan bahasa rasa? Silahkan renungi, silahkan dirasakan. Ini tidak mudah, ini sangat sulit sekali. Tetapi ada orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang mampu melampaui titik-titik tersebut, baik itu pikiran, baik itu akal, baik itu hati ataupun rasa. Semua adalah karena kesungguhan dan keyakinan bahwa kita benar-benar sampai, bahwa kita benar-benar mampu, bahwa Allah benar-benar memberikan kemudahan bagi hamba yang mau berusaha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.